Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga hari ini kabar teman-teman masih dalam keadaan sehat ya, selalu sehat selalu dan selalu semangat selalu. Baik, hari ini kita akan meneruskan kembali pembelajaran instrumen kita ya. Untuk hari ini kita akan masuk ke teori kromatografi modern sebelum kita masuk ke instrumentasi kromatografi modern yaitu GC dan HVLC. Ya, kita bahas dulu mengenai teori kromatografi modern. Sebelum kita masuk ke pemisahan dengan kromatografi modern, kita flashback dulu mengenai metode pemisahan kimia ya yang sudah kita pelajari sebelumnya di analitik 2 ya. Ya, kita sudah mempelajari adanya filtrasi, gitu ya, ada filtrasi, ada destilasi bertingkat, elektrolisis, ekstraksi dan yang lainnya ya, pemisahan. Ya, teman-teman harus sudah bisa menjelaskan prinsip dari masing-masing gitu ya. Seperti filtrasi, berarti kan kalau filtrasi itu pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran gitu ya. Destilasi berdasarkan perbedaan titik didih ya. Nah, sebenarnya tujuannya ketika kita melakukan pemisahan itu untuk apa sih? Ya, ketika kita melakukan pemisahan, tujuan kita itu kan kita ingin menghasilkan materi baru, ya, bukan materi baru, materi yang lebih penting dan lebih mahal harganya. Contohnya saja apa? Contohnya, ya, kita ingin memisahkan misalnya minyak kayu putih, ya. Minyak kayu putih itu kita dapatkan dari daun kayu putih. Ya, ketika belum dipisahkan menjadi minyak kayu putih, daun kayu putih itu mungkin harganya tidak akan terlalu berharga. Ya, tetapi ketika kita sudah memisahkannya, ya, memisahkannya menjadi minyak, maka kita memiliki materi yang lebih penting ya, dan lebih mahal harganya. Ya, seperti itu. Atau contohnya lain misalnya kita kurkumin pada rimpang ya, misalnya pada kunyit ya, kurkumin temulawak ya. Kunyit temulawak mungkin kita harganya itu murah gitu kan ya. Tetapi kalau kita sudah dapat pisahkan kurkuminnya, itu kurkumin menjadi memiliki nilai guna yang lebih daripada si kunyit gitu ya, atau si temulawaknya. Ya, jadi tujuan kita melakukan pemisahan tadi kita itu ingin menghasilkan materi yang lebih penting dan lebih mahal harganya. Oke. Salah satu metode pemisahan yang banyak digunakan yaitu adalah salah satunya kromatografi ya. Nah, kromatografi ini merupakan metode pemisahan ya. Jadi kalau dari bahasa ya, ini terdiri dari kromato dan grafein. Kroma itu warna dan graf itu adalah tulisan. Ya, jadi menurut definisi ya, berdasarkan prosesnya, maka kromatografi ini merupakan proses yang didasarkan pada distribusi ya yang bersifat diferensial dari komponen sampel di antara dua fasa yaitu fasa diam dan fasa gerak. Ya, jadi proses yang berdasarkan pada distribusi di antara dua fasa diam dan fasa gerak. Ya, sedangkan kalau berdasarkan teknik, kromatografi ini merupakan komponen dari suatu campuran dipisahkan berdasarkan laju pergerakan melalui fasa diam oleh fasa gerak yang dapat berupa cairan atau gas. Oke, itu kromatografi ya. Ini flashback materi kita di analitik 2. Nah, ini masih ngebahas kromatografi secara teoritis, oke? Oke, ini jadi secara teoritis kromatografi ini merupakan teknik pemisahan suatu senyawa yang didasarkan pada perbedaan distribusi suatu senyawa pada dua fasa, yaitu fasa gerak dan fasa diam. Ya, nanti tiap komponen yang berbeda ini nanti memiliki kemampuan yang berbeda berinteraksi dengan fasa diam dan fasa gerak, sehingga nanti menyebabkan komponen-komponen itu akan terpisah. Kromatografi ini ya, ini dapat kita lakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif ya. Jadi dengan teknik kromatografi kita bisa menentukan apa saja sih kandungan yang terdapat dalam suatu sampel, dan juga kita dapat mengetahui berapa kadar dalam suatu sampel.
Ini masih kita ke flashback kromatografi ya. Jadi klasifikasi kromatografi berdasarkan fasa ya. Kalau berdasarkan fasa ada yang fasa geraknya gas, ada fasa diamnya cair dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga kalau berdasarkan retensinya ada kromatografi partisi, absorpsi, eklusi dan penukar ion ya. Nanti kalian dipelajari lagi. Kemudian berdasarkan kromatografi secara fisiknya, ini ada kromatografi kolom, ada kromatografi planar juga. Ya, kromatografi lapis tipis ini sepertinya masuk juga ke dalam kromatografi planar. Terus kemudian berdasarkan pengembangan sampel juga ada kromatografi frontal, displacement atau LC. Oke. Nah, kita lihat sekarang ke permasalahan kromatografi yang tadi kita bahas ya. Nah, ketika kita melakukan kromatografi, ini kita memerlukan bahan kimia yang cukup banyak sebagai fasa diam dan fasa gerak. Pernah kan ya teman-teman melakukan kromatografi? Jadi kita harus menyiapkan fasa diam, ya fasa diamnya yang berupa biasanya silika, gitu ya. Silika itu kita siapkan di dalam kolom, ya suatu kolom. Kemudian setelah itu nanti kita harus mengelusi silika tersebut dengan eluen ya, yang nanti cukup banyak juga diperlukan eluennya. Dan bagaimana waktunya? Waktunya nanti diperlukannya waktu yang relatif lama ya, untuk menunggu sampelnya terelusi itu lama waktunya. Hasil pemisahannya pun kurang jelas ya. Terus fasa diam yang sudah dipakai tidak dapat digunakan lagi. Itu permasalahan yang diketemui pada kromatografi kolom. Nah, maka muncullah kromatografi modern. Pada kromatografi modern ini menggunakan instrumen, ya, menggunakan alat, ya. GC dan HVLC ini merupakan bagian dari kromatografi modern. Ya, apa yang dihasilkan dari kromatografi modern dari alat tersebut nanti akan dihasilkan berupa kromatogram. Ya, kromatogram ini adalah puncak, ya, puncak-puncak yang menggambarkan senyawa yang ada di sana. Ya, jadi kromatogram ini puncak yang menghubungkan antara di sumbu X-nya ini adalah waktu, ya, waktu, dan di sumbu Y-nya adalah intensitas komponen. Ya, berikut contoh dari kromatogram, ya. Jadi ini contoh dari kromatogram yang dihasilkan. Di sumbu X ini ada waktu dan di sumbu Y adalah intensitas, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada beberapa puncak. 1 sampai 9 ya, di sini ada 9 puncak. Nah, jumlah puncak pada kromatogram ini menyatakan jumlah komponen yang ada di dalam campuran. Jadi kalau kita di sini punya 9 puncak, artinya berarti di dalam senyawa tersebut ada 9 komponen. Ya. Kemudian nah, kuantitas itu berarti banyaknya tiap komponen ini dapat kita ukur dari luas puncak. Ya, karena kan ini punya luasnya nih. Nah, setiap puncak punya luas. Ya. Ya, jadi ini luas puncak ini dapat menyatakan kuantitas dari komponen tersebut. Makin besar puncaknya, makin besar kuantitas komponen tersebut. Ya, jadi kalau puncaknya semakin luas berarti dia kadarnya di dalam sampel tersebut semakin besar. Ya, paham ya? Jadi jumlah puncak menyatakan jumlah komponen. Oke. Dan kuantitas itu dilihatnya dari luas puncak. Ada beberapa parameter kromatografi ya, yang harus teman-teman pahami. Yang pertama ini ada istilah waktu retensi, kemudian volume retensi, faktor kapasitas, efisiensi kolom, faktor pemisahan, selektivitas, dan resolusi. Oke, kita lihat sekarang setiap parameter ini. Nah, yang pertama ini ada waktu retensi. Ya. Apa itu waktu retensi? Waktu retensi ini merupakan
waktu yang diperlukan suatu komponen untuk keluar dari kolom setelah terjadi interaksi fasa diam dan fasa gerak. Ya, jadi ada waktu retensi, TR. Kemudian, ada juga T0. T0 ini adalah komponen yang tidak berinteraksi dengan fasa diam, seperti misalnya pelarut. Ya, T0 ini tidak dianggap sebagai komponen campuran yang sedang dipisahkan. Ya, contohnya ini ada pada kromatogram ini. Ya, di sini ada yang awal ini adalah T0. Ya, ini ada puncaknya. Oke, ini ada puncak, tapi ini puncak ini tidak dianggap sebagai sampel, tapi dia adalah komponen, maksudnya tidak dianggap sebagai analit yang keluar dari sampel. Tapi ini adalah komponen yang tidak berinteraksi dengan fasa diam. Ini misalnya pelarut. Nah, terus kemudian yang mana komponen dari sampel itu? Nah, ini contohnya ini dua ini. Ya, ini ada isobiomel dengan ini borneol sama isobomeol sama isobomeol misalnya. Nah, ini isobomeol ini memiliki waktu retensi di 11,3. Jadi waktu retensi itu tadi waktu si isobomeol ini keluar dari kolom dan terdeteksi detektor itu adalah 11,3 menit. Ya, sedangkan si bomeolnya ini adalah 11,9 menit. Ya, waktu retensi ini khas untuk setiap senyawa. Ya, jadi sebagai dasar analisis kualitatif ini dapat dilihat dari waktu retensinya tadi, ya. Ya, jadi komponennya apa? Kayak tadi kan jumlah puncak tadi menjelaskan analisis berapa banyaknya senyawa. Nah, terus kita bisa tahu senyawanya itu apa, itu nanti kita lihat dari waktu retensi. Karena waktu retensinya nanti khas untuk setiap senyawa. Itu ya yang harus diingat. Ya, jadi sebagai dasar analisis kualitatifnya adalah waktu retensi setiap senyawa itu tidak sama. Oke. Parameter selanjutnya adalah nilai kapasitas. Ya, kapasitas ini merupakan suatu ukuran kekuatan interaksi suatu komponen dengan fasa diam. Kekuatan interaksi. Artinya, jika suatu komponen, suatu senyawa itu berinteraksi kuat dengan fasa diam, maka nanti nilai kapasitasnya akan tinggi. Ya, kapasitasnya akan tinggi berarti nanti waktu retensinya akan besar. Kenapa besar? Karena kan dia berinteraksi kuat dengan fasa diam, sehingga nanti dia akan keluar dari kolomnya itu lama, karena dia interaksinya kuat. Dia berinteraksi kuat dengan fasa diam, nanti dia akan keluar paling lama. Ya, jadi yang memiliki kapasitas ini besar, berarti nanti dia TR-nya itu akan besar. TR-nya besar, ya berarti dia nanti akan keluar paling lama. Itu kapasitasnya. Jadi kalau dirumuskan, kapasitas ini sama dengan TR min T0. T0 ini tadi kan waktu dari pelarut ya, bukan senyawa tapi pelarut. TR min T0 per T0. Oke. Nah, kemudian ada juga selektivitas. Nah, selektivitas ini adalah perbandingan faktor kapasitas dari dua komponen campuran. Misalnya ada tadi senyawa, ada dua senyawa, misalnya di sana di dalam kromatogramnya senyawa 1 dan senyawa 2 misalnya ya. Nah, faktor kapasitas perbandingan faktor kapasitas senyawa 1 dengan 2 atau 2 dengan 1 itu dinamakan dengan selektivitas. Ya. Jika nilai selektivitasnya, jadi di sini ini contohnya kita faktor kapasitas senyawa 2 dibandingkan dengan senyawa 1. 2 dibandingkan dengan 1 ya. Nah, jika nilai selektivitasnya 1, artinya kan ini faktor kapasitas senyawa 2 ini sama dengan faktor kapasitas senyawa 1. Jika nilainya sama dengan 1. Ya, berarti di antara kedua senyawa ini tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena nanti mereka akan keluar kolom bersama-sama. Jadi tidak dapat dipisahkan kalau nilainya 1. Ya, pemisahan yang baik itu jika nilai dari selektivitasnya semakin besar.
Ya, semakin besar nilai pemisahannya, maka semakin besar nilai selektivitasnya, pemisahannya semakin baik. Ya. Nah, terus kemudian kita lihat kalau ini nilai selektivitasnya lebih dari 1, ya, kalau lebih dari 1 berarti kan ini artinya nilai K2-nya lebih besar daripada K1 ya, kalau alfanya lebih besar dari 1. Jadi siapa yang duluan keluar? Yang duluan keluar kalau ini berarti yang K1 gitu kan. Kalau alfanya lebih dari 1. Alfa lebih dari 1 artinya berarti K2-nya lebih besar dari K1. K2 lebih besar dari K1. Tadi semakin besar nilai K berarti dia semakin lama keluar. Ya, berarti K1 yang akan duluan keluar. Selanjutnya adalah efisiensi. Ya, efisiensi ini merupakan tingkat efisiensi pemisahan. Jadi efisiensi itu pemisahan itu efisien atau tidak, artinya baik atau tidak untuk pemisahannya gitu kan ya. Kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Nah, kita bisa melihat tingkat efisiensi suatu pemisahan ini berdasarkan pada puncak yang dihasilkan. Makin lebar puncaknya, maka ini pemisahannya tidak efisien. Ya, jadi pemisahan yang efisien ini harus menghasilkan puncak-puncak yang sempit. Karena makin lebar puncak, pemisahannya semakin tidak efisien. Nah, efisiensi ini dijelaskan dengan teori Platt. Ya, teori Platt ya ini atau jumlah teori Platt. Ya, jumlah teori Platt. Semakin besar jumlah Platt teori, ya, jumlah Platt teorinya semakin besar, maka pemisahannya semakin baik. Ya. Jumlah Platt teori ini dirumuskan sebagai 4TR, 4 kali waktu retensi dibagi dengan W. W-nya adalah lebar alas, ya, kemudian dikuadratkan. Ya, jadi tadi pemisahan yang baik itu jika waktu retensinya besar. Ya, waktu retensinya besar itu jika berarti TR-nya harus besar dan W-nya harus kecil gitu kan ya, W-nya harus kecil. Semakin W-nya semakin kecil, maka nanti ini jumlah Platt teorinya akan semakin besar. Nah, sekarang bagaimana cara memperbesar N? Cara memperbesar jumlah Platt teori. Ya, untuk cara memperbesar jumlah Platt teori, ya ini bisa dilakukan salah satunya dengan memperpanjang kolom. Semakin panjang kolomnya, maka nanti jumlah Platt teorinya akan semakin besar. Ya. Oke, karena nanti ini hubungannya adalah dengan HETP, nilai HETP ya. Ya, jadi cara yang pertama itu untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang lebih baik adalah dengan memperpanjang kolom. Ya, jadi misalnya teman-teman melakukan pemisahan dengan kromatografi kolom biasa, itu menggunakan kolom yang panjangnya 10 cm dengan 20 cm, itu pemisahan akan lebih baik dilakukan ya pemisahannya pada yang 20 cm. Nah, kenapa seperti itu? Contohnya seperti ini. Saya analogikan seperti teman-teman sedang lomba berlari. Lomba lari maraton gitu ya, dari titik start ke finish. Setiap peserta di sana misalnya memiliki dia kecepatan yang berbeda untuk berlari. Ya, kecepatan yang berbeda untuk berlari. Ya, ketika jaraknya hanya 1 km, mungkin di 1 km itu nanti ya antara satu peserta dengan peserta yang lain itu sampainya tidak akan jauh beda kalau jaraknya cuma 1 km. Tetapi kalau jaraknya kita perbesar, misalnya kita perpanjang, misalnya jarak larinya itu menjadi 10 km atau 20 km, ya nanti kan itu akan semakin jauh antara satu peserta dengan peserta yang lainnya. Itu analoginya seperti itu. Sama ketika kita melakukan pemisahan dengan kolom. Ya, kita punya beberapa komponen di dalam sampel tersebut. Setiap komponen interaksinya berbeda dengan fase diam. Ya, nanti kalau semakin panjang, berarti nanti kromatografinya itu akan semakin bisa memisahkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Paham ya?
Lanjut kita ke parameter yang selanjutnya, gitu resolusi. Nah, resolusi ini didefinisikan sebagai derajat pemisahan dua komponen campuran. Ya. Jadi, ketika dua campuran itu terpisah jauh, ada dua campuran terpisahnya, ada dua puncak. Puncaknya itu kan berpisahnya jauh, maka itu memiliki resolusi yang baik, gitu, seperti itu. Ya, kalau dia berdekatan, puncaknya berdekatan atau bahkan berhimpitan, maka itu resolusinya kecil, ya, tingkat derajat pemisahannya kecil. Ya, resolusi ini dirumuskan sebagai 2 dikali TR2 min TR1 per W1 plus W2. Ya, jadi waktu retensi. Ya, selisih waktu retensi dibagi dengan jumlah lebar puncak di antara dua komponen tersebut, ya. Jadi TR2 min TR1-nya ini merupakan selisih puncak dua komponen, W1 plus W2-nya ini adalah lebar puncak 1 dan lebar puncak 2. Ya. Jadi kalau selisih puncaknya lebar, ya, kalau semakin besar selisih antara TR2 dan TR1, maka ini nanti akan menghasilkan resolusi yang besar. Begitupun kalau di antara dua komponen itu memiliki lebar puncak yang kecil, maka ini juga akan menghasilkan resolusi yang besar. Besarnya waktu retensi, ya, dan lebar puncak ini dipengaruhi oleh jenis zat yang dialirkan oleh fase gerak. Ya, jadi untuk memperbesar nilai R ini, kita harus memperbesar selisih TR2 dan TR1, kemudian kita harus memperkecil juga W-nya, lebar puncaknya. Nah, bagaimana caranya untuk memperbesar selisih TR2 dan TR1, serta untuk memperkecil W? Caranya, ini tadi yang pertama, kita harus meningkatkan panjang kolom sehingga pemisahannya lama. Ya, ini untuk memperbesar selisih TR1 dan TR2. Kemudian, meningkatkan jumlah fasa diam, sehingga nanti komponennya akan lebih lama tertahan di fasa diam. Ya. Terus kemudian kita juga bisa memperbaiki faktor pemisahan, seperti misalnya menurunkan temperatur kolom, dan juga memilih dan menggunakan fasa diam dan fasa gerak yang berbeda. Jadi kita melakukan optimasi terhadap fasa diam dan fasa gerak yang digunakan. Itu cara untuk memperbesar selisih TR1 dan TR2. Nah, sedangkan langkah-langkah untuk memperkecil W, ya, untuk memperkecil lebar puncak, nah ini kita harus menggunakan kolom dengan fasa diam yang seragam. Kemudian memilih kecepatan alir fasa gerak yang optimum, memperkecil ukuran sampel, kemudian memperkecil adanya dead space. Dead space ini adalah adanya udara yang terjebak di dalam fasa diam, gitu ya. Terus kemudian kita harus juga memperkecil diameter kolom sehingga puncak tajam. Oke, jadi, nah kita dapat lagi nih, agar pemisahan efisien, berarti ini diameter kolom ini harus kecil, sangat kecil, gitu kan ya. Diameter kolomnya harus kecil. Oke, baik. Ini ada contoh soal. Ya, contoh soalnya. Contoh soalnya di sini suatu metode kromatografi gas untuk pemisahan campuran sikloheksan, T-butanol, dan benzen menggunakan kolom kapiler. Memberikan data sebagai berikut. Oke, ini ada parameternya TR, kemudian W, ya, lebarnya. Itu untuk sikloheksan, ini untuk T-butanol, dan untuk benzen. Ditanyakan yang pertama bilangan lempeng, ya, N, kemudian HETP, dan resolusi. Panjang kolomnya 40 cm, ya. Enggak 40 cm nih. Panjang kolomnya 4 meter. 4 meter, ya. Panjang kolomnya 4 meter. Oke, nanti teman-teman bisa kerjakan, ya. Selanjutnya ini ada soal yang kedua juga, ya. Soal yang kedua ini zat A dan zat B diketahui faktor tensinya sekian, resolusi kolomnya juga ada di sana, ya. Faktor tensinya 16,4 menit. Untuk zat A dan zat B 17,63 menit pada kolom sebanyak 30 cm.
Ya, spesi yang tidak ditahan melewati kolom dalam waktu 1,30 menit, lebar kedua puncak 1,11 menit dan 1,21 menit. Hitunglah resolusi kolom, jumlah plat rata-rata, tinggi plat teori, dan panjang kolom yang diperlukan untuk mencapai resolusi 1,5. Oke, ini ya soal nomor 2. Soal nomor 3, nah, jadi ada 3 soalnya. Soal nomor 3 ini tadi gambar di atas, jadi di gambar sebelumnya, ini profil kromatogram HPLC. Campuran senyawa yang dihasilkan melalui pengukuran dengan kolom 25 cm, kolom C18, dan fasa gerak yang digunakan campuran air dan metanol. Dengan sistem gradien kecepatan alir 1 ml per menit, dideteksi dengan detektor UV pada panjang gelombang 282 nanometer. Yang ditanyakannya berapa komponen yang terdapat dalam campuran. Jadi tadi yang di gambar sebelumnya. Kemudian hitung nilai faktor kapasitas masing-masing puncak, hitung harga selektivitas, hitung harga teori plat, dan hitung harga resolusi pemisahannya. Bahasan terakhir kita ini adalah mengenai puncak asimetri. Oke. Tadi puncak-puncak kromatogram itu tadi kan harusnya itu memiliki puncak yang simetri. Ya, kalau simetri itu berarti dari titik tengah itu ke kaki-kaki puncaknya itu sama. Ya, tetapi kita kadang mendapatkan puncak yang asimetri. Ya. Nah, jadi konsentrasi solut ini yang berkonsentrasi akan simetri jika rasio distribusi solut konstan selama di kisaran konsentrasi keseluruhan puncak, sehingga nanti menghasilkan kurva yang linear. Jadi harusnya seperti ini. Ya, konsentrasi di di fasa diam dan fasa geraknya itu kalau dibikin dibikin grafik, dia akan linear harusnya. Nah, tetapi kurva ini akan mengalami perubahan menjadi asimetri, yaitu bentuk puncak berekor, ya. Jadi puncaknya berekor atau puncaknya memiliki fronting, pendahuluan. Jadi lebih panjang ke sebelah sininya atau lebih panjang ke sebelah sininya. Ya. Oke. Ya, jadi ini perubahan rasio distribusinya, berarti ini kalau lebih besar jadi seperti ini ya. Ya, jadi menghasilkan tadi puncak yang asimetri. Tiling dan fronting ini tidak dikehendaki karena nanti akan memberikan pemisahan yang kurang baik. Ya. Nah, apa penyebabnya terjadinya puncak yang asimetri? Puncak yang asimetri ini dapat disebabkan karena ukuran sampelnya terlalu besar, bisa juga interaksi yang kuat antara solut dan fasa diam, dan juga adanya kontaminan dalam sampel. Oke, itu penyebab terjadinya fronting dan tiling. Baik, itu nanti teman-teman coba jawab. Nah, untuk menentukan tingkat keasimetriannya, ini dilakukan dengan menghitung faktor asimetri, ya, atau tiling factor. Tiling factor ini merupakan perbandingan A per B. A-nya itu apa? A-nya ini berarti jarak dari tengah puncak ke awal puncak. Nah, ini akhir puncak gitu kan. Nah, jadi nanti dilihat ini jarak perbandingan ini ya. Perbandingan jarak A dengan B. Jika tiling faktornya sama dengan 1, maka nanti ini puncaknya simetri. Tapi kalau dia kurang dari 1 atau lebih dari 1, maka nanti ini menjadi puncak yang asimetri. Ya.
Oke. Nah, selanjutnya ini persamaan Van Denter HETP. Sebenarnya ini HETP. Nah, HETP ini tadi kita sedikit membahas waktu kita membahas efisiensi. Ya, efisiensi kromatografi. Ya, jadi sebenarnya efisiensi kromatografi ini bisa dilihat dari nilai HETP. Ya. HETP ini merupakan difusi eddy ditambah dengan difusi longitudinal ditambah dengan transfer massa. Oke. Nah, apa itu difusi eddy, apa itu difusi longitudinal, dan apa itu transfer massa? Nah, difusi eddy ini adalah terjadinya penyebaran molekul analit dalam kolom karena packing kolom yang tidak seragam, sehingga nanti akan menyebabkan analit mengambil jalan yang tidak sama panjang. Ya. Jadi ini karena ini tidak seragam, ini tuh anggap saja ini adalah fasa diamnya, dia tidak seragam. Ya, jadi nanti ini kan harusnya mereka itu sampainya barengan. Tapi karena dia tidak seragam, jadi kan nanti nyampainya beda-beda, sehingga nanti akan menghasilkan puncak yang tidak simetris. Ya. Karena tidak sama jalan yang mereka tempuhnya gitu ya. Kemudian ada difusi longitudinal. Ya, difusi longitudinal ini penyebaran molekul analit karena difusi molekul fasa gerak berlawanan dengan arah aliran. Ya, jadi molekul analitnya menjadi menyebar. Ya, karena perbedaan arah gerak, perbedaan arah antara arah aliran dengan fasa gerak, sehingga nanti menyebabkan difusi longitudinal. Ya. Yang terakhir ini adalah transfer massa. Transfer massa ini penyebaran molekul analit karena laju alir fasa geraknya tidak sama di semua bagian. Analit yang ada di pusat aliran nanti akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan analit yang berada di dinding gitu ya. Oke. Ya, ini tadi masih permasalahan puncak asimetri ya. Jadi nanti dapat dilihatnya dari HETP ya. Jadi ada difusi eddy, difusi longitudinal, dan transfer massa yang dapat menyebabkan terjadinya puncak yang asimetri. Oke, baik, itu saja untuk pengantar teori kromatografi modern sebelum kita masuk ke GC dan HVLC. Ya, silakan teman-teman nanti kerjakan soal yang tadi ya, ada 3 soal. Silakan soalnya dikerjakan dan dikumpulkan di GCR. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.